Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ana Rufaida, Magister Pendidikan Konseling, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rian Alisya Putra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pada siang hari ini. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu mengenai evaluasi belajar dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu ada Novira Rifa Maulida, Novi Andriani Rahma, Panggabian Olivia Kareli, Rama Maida, dan Muhammad Ari Mardiansyah yang akan membahas tentang evaluasi belajar dalam pembelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak pembahasan mengenai evaluasi belajar dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh presentator pertama kepada Rama Maida. Kepadanya saya persilahkan. Materi pertama yaitu pengertian evaluasi belajar. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan batasan-batasan sebelumnya. Dapat kepada objek tertentu berdasarkan sesuatu kriteria tertentu. Berdasarkan batas-batasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, yaitu tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lain, berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Ari. Jenis-jenis evaluasi. Evaluasi formation sering diartikan sebagai kegiatan evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasa. Tujuan utama adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu proses pembelajaran telah belajar sebagaimana yang direncanakan. 2. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercangkup lebih dari satu pokok bahasa dan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. 3. Diagnosa adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Tujuan evaluasi belajar. 1. Memperkuat kegiatan belajar. 2. Menguji pemahaman dan kemampuan siswa. 3. Memastikan pengetahuan persyaratan yang sesuai. 4. Mendukung terlaksananya kegiatan belajar. 5. Motivasi siswa. 6. Memberi umpan balik bagi siswa. 7. Memberi umpan balik bagi guru. 8. Memelihara standar mutu. 9. Mencapai kemajuan proses dan belajar. 10. Memprediksi kinerja pembelajaran. 11. Menilai kualitas belajar. Baik, terima kasih Saudara Ari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi. Yang pertama, mengetahui taraf kesiapan anak untuk menempuh suatu pendidikan tertentu. Yang kedua, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan. Yang ketiga, mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang kita ajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru ataukah harus mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lampau. Yang keempat, mendapatkan bahan-bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan
dan jabatan yang sesuai untuk siswa. Yang kelima, mendapatkan bahan-bahan informasi. Apakah seorang anak dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau harus mengulang di kelas semula? Yang keenam, membandingkan apakah prestasi yang dicapai anak sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. Yang ketujuh, untuk menafsirkan apakah seorang anak telah cukup matang untuk kita lepaskan ke dalam masyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedelapan, untuk mengadakan seleksi. Yang kesembilan, untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam lapangan pendidikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Maidah. Terima kasih Aldi. Dan materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Yang pertama, prinsip keobjektifan. Evaluasi belajar harus dilakukan secara objektif dan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Guru harus dituntut untuk jujur dan tidak melakukan manipulasi terhadap hasil pengukuran. Contohnya, apabila hasil evaluasi belajar yang diperoleh siswa adalah A, maka evaluasi yang dilakukan oleh pendidik lain juga memperoleh nilai A. Yang kedua, prinsip keadilan. Keputusan yang dibuat sebagai tindak lanjut kegiatan evaluasi hendaknya adil bagi semua siswa tanpa memandang siapa mereka. Semua siswa diperlakukan sama, rasa tidak suka atau bahkan benci tidak boleh mempengaruhi pembuatan keputusan. Contoh, guru laki-laki seharusnya tidak memandang fisik dan rupa dari murid perempuan. Yang cantik akan memperoleh perlakuan khusus dan nilai yang baik. Semua siswa berhak diperlakukan sama saat KBM maupun dalam pemberian nilai. Nilai yang diberikan juga sesuai dengan kenyataan hasil belajar tersebut. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan. Evaluasi hasil belajar tidak hanya dilakukan sekali, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Contoh, guru melakukan KBM secara terancam, mulai dari penjelasan materi, memberi tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Semua dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Yang keempat, prinsip keseluruhan. Evaluasi hasil belajar tidak berfokus pada satu materi saja, akan tetapi harus menyeluruh. Pada saat membuat soal, jangan hanya disenangi siswa saja, tetapi harus dari awal hingga akhir. Contohnya, guru seni budaya mengumpulkan berbagai bukti aktivitas siswa dalam catatan sebelumnya. Penilaian yang dikumpulkan mulai dari pengetahuan tentang seni budaya, keterampilan mencari, menggambar, bermusik, dan kehadiran. Dan yang terakhir, prinsip kependidikan. Evaluasi seharusnya tidak sekadar dilakukan sebagai dasar untuk menghakimi siswa, melainkan harus bermanfaat untuk mendidik mereka, terutama untuk membangkit motivasi dan berdisiplin dalam belajar. Pemberian nilai juga salah satu upaya untuk memotivasi siswa. Contohnya, motivasi terhadap siswa untuk lebih meningkatkan belajarnya agar tidak kalah dengan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sementara pengertian penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Olive. Baik, terima kasih Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika.
yang dimana di sini ada beberapa bab dan saya akan menjelaskan dari bab pertama. Pendahuluan. Dalam bab pertama ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, dan kegunaan penelitian. Di bab kedua ada kajian teoretik, yang dimana di dalamnya ada deskripsi konsep evaluasi program, deskripsi konsep program atau kebijakan yang dievaluasi, model evaluasi program atau kebijakan yang dipilih, hasil penelitian yang relevan, dan kriteria evaluasi. Nah, bab ketiga ada metode penelitian, yang dimana di dalam metode penelitian ini ada tujuan penelitian, tempat dan waktu, pendekatan, metode dan desain penelitian, dan ada juga instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian terdapat kisi-kisi instrumen dan validasi instrumen. Dan di dalam metode penelitian juga ada teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Bab keempat ada hasil penelitian, ya dimana di dalamnya ada hasil evaluasi dan pembahasan. Bab kelima ada simpulan dan saran, yang dimana di dalamnya ada simpulan, ada saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka lampiran, yang dimana dalam daftar pustaka ini ada pedoman observasi, pedoman wawancara, angket lampiran, catatan lapangan hasil observasi lapangan, catatan lapangan, dokumen pendukung, yang dimana ada foto, dokumen program, dan kebijakan yang dievaluasi sesuai fokus. Baik, penjelasan atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novira. Kepada Novira, saya persilakan. Terima kasih kepada Olive. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengajaran remedial. Remedial teaching atau pembelajaran remedial adalah suatu kegiatan dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru atau pihak terkait dalam upaya memberikan bantuan kepada para siswa yang mengalami kesulitan belajar sehingga dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan taraf kemampuannya. Di sini ada definisi atau pengertian pembelajaran remedial dari beberapa sumber buku. Yang pertama menurut Ahmadi dan Supriyono 1990. Remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang sifatnya menyembuhkan atau membetulkan dengan singkat pengajaran yang membuat menjadi baik. Program remedial ini diharapkan dapat membantu siswa yang belum tuntas untuk mencapai ketuntasan hasil belajarnya. Yang kedua menurut Kunandar 2007. Remedial merupakan suatu bentuk pembelajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pembelajaran dan membuatnya lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Olive mengenai tujuan pengajaran remedial. Baik, terima kasih Novira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengajaran remedial. Yang pertama, agar siswa memahami dan mengenali dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar, misal segi kemampuannya, segi kelemahannya, dan jenis serta sifat kesulitannya. Yang kedua, memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Dan yang kelima, menyelesaikan dan melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya dengan benar dan baik. Baik, penjelasan atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Kepada Novi, saya persilakan. Baik, terima kasih Olive. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pembelajaran remedial. Yang pertama, fungsi korektif, yaitu melalui pembelajaran remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu pembelajaran remedial memungkinkan guru, peserta didik, atau pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi peserta didik. Yang ketiga,
fungsi pengayaan, yaitu pembelajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pembelajaran reguler dapat diperoleh melalui pembelajaran remedial. Yang keempat yaitu fungsi penyesuaian, yaitu pembelajaran remedial dapat membentuk peserta didik untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Artinya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. Yang kelima, fungsi akselerasi, yaitu dengan pembelajaran remedial dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, dapat mempercepat proses pembelajaran baik dari waktu maupun materi. Yang terakhir, adanya fungsi terapeutik, yaitu secara langsung atau tidak langsung, pembelajaran remedial dapat menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Aldi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Novi Andriani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip remedial. Poin A, yaitu adaptif. Setiap individu peserta didik memiliki karakter dan keunikannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Poin B, interaktif. Dalam proses pembelajaran remedial, hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Poin C, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Poin D, pemberian umpan balik sesegera mungkin. Maksudnya umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Poin E, kesinambungan dan keterbatasan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dalam pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Novi Andriani. Baik, terima kasih Rian Aldi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran remedial. A. Pendekatan bersifat kuratif. Pendekatan ini diadakan mengingat kenyataan ada seseorang atau sejumlah siswa, bahkan mungkin seluruh anggota kelompok belajar tidak mampu menyelesaikan program secara sempurna sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai sasaran pencapaian dapat menggunakan pendekatan berikut. Yang pertama, pendekatan pengulangan. Pengulangan dapat dilakukan di akhir pertemuan unit pembelajaran tertentu dan akhir setiap satuan program studi. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara individual jika yang mengalami kesulitan terbatas, dan kelompok jika ternyata sejumlah siswa mempunyai sifat atau jenis kesalahan yang sama. Kedua, pendekatan pengayaan. Layanan ini dikenakan pada siswa yang kelemahannya ringan dan secara akademik mungkin termasuk berbakat dengan cara pemberian tugas atau pemberian pekerjaan rumah atau soal yang dikerjakan di kelas. Ketiga, pendekatan percepatan. Layanan ini ditunjukkan kepada siswa yang berbakat tetapi menunjukkan kesulitan psikososial atau ego emosional. B. Pendekatan yang bersifat preventif.
Pendekatan ini ditunjukkan kepada siswa tertentu yang berdasarkan data atau informasi diprediksikan atau patut diduga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan program studi tertentu yang akan ditempuhnya. C. Pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar. Sasaran pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat mengatasi hambatan atau kesulitan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajar. Sekian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Novira. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Novi. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk pembelajaran remedial. Yang pertama ada tutorial. Tutorial yaitu memberikan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar para siswa belajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, penggunaan lembar kerja. Penyediaan lembar kerja untuk dikerjakan siswa di rumah membuat siswa untuk belajar kembali. Yang ketiga, ada penggunaan alat-alat audio-visual. Remedial teaching dapat dilakukan dengan menggunakan media, karena dengan media pembelajaran akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, ada mengajarkan kembali. Mengajarkan kembali yaitu perbaikan dilakukan dengan jalan mengajar kembali bahan yang telah dipelajari terhadap siswa yang masih belum menguasai pembelajaran. Dan yang terakhir ada memberikan pekerjaan rumah. Dengan pemberian tugas rumah diharapkan siswa akan membuka kembali catatannya, kemudian mempelajarinya untuk menyelesaikan tugas rumah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari kelompok kami tentang evaluasi belajar dalam pembelajaran. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dilanjutkan pada via WAG. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Jalan-jalan naik kuda, mampir ke pasar beli semangka. Demikian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.